Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi sahabat-sahabat semua dalam konten Ramadan Inspiratif bersama KNRP Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana biasa di setiap sorenya KNRP Provinsi Kepulauan Riau hadir dalam konten ngobrol inspiratif, mendatangkan tamu-tamu yang akan memberikan cerita-cerita, kisah-kisah yang inspiratif untuk sahabat-sahabat KNRP dan pecinta Palestina di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang anak muda istimewa, masya Allah. Istimewa. Inspirasi banget ini. Masya Allah kalah. Hadir di tengah-tengah kita Muhammad Arshidan Hatta. Gimana? Panggilnya apa nih? Muhammad Arshidan Hatta Effendi. Arshidan Hatta Effendi. Panggilannya Zidan. Zidan, oke. Biar lebih akrab Bang Zidan. Ya, Bang Zidan. Gimana kabarnya Bang Zidan? Alhamdulillah baik. Ya, udah 11 hari Ramadan ini semua masih aman ya? Aman. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat KNRP Provinsi Kepulauan Riau dan sahabat-sahabat pencinta Palestina dimanapun berada. Sebelum kita nanti ngobrol panjang bersama narasumber kita, kami kembali mengingatkan kepada antum semua yang ingin berdonasi untuk rakyat Palestina dapat melalui KNRP Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana biasa ada beberapa paket donasi untuk rakyat Palestina. Yang pertama itu ada paket buka puasa untuk Palestina Rp100.000. Ada paket sembako untuk Palestina Rp500.000. Ada paket bingkisan lebaran untuk Palestina Rp500.000. Ada santunan anak yatim dan penghafal Quran itu Rp350.000. Dan sedekah untuk Palestina tidak dibatasi, terserah mau berapa. Dan untuk info lebih lanjut dapat melihat di media sosial KNRP Provinsi Kepulauan Riau, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di YouTube. Baik sahabat-sahabat sekalian rumah, kali ini kita kedatangan Bang Zidan dari Hijrah Yuk. Mungkin nanti kita akan banyak berbicara tentang Hijrah Yuk dan kepemudaan di Kota Pinang, Bang. Sebenarnya Hijrah Yuk itu dia itu komunitas, ormas atau yayasan, Bang? Jadi kalau Hijrah ini dibuat pertama-tama dibuat di bulan 9 tahun 2019 ya, akhir tahun. Pada saat itu kalau kita lihat kan di luar daerah itu kan sudah ada yang untuk komunitas berbasis event untuk menggerakkan menjadi wadah suatu komunitas-komunitas di daerah masing-masing. Itu kalau kita lihat di Jogja itu sudah ada Muslim United. Nah, di Jakarta itu sudah ada Hijrah Fest. Jadi sangat terinspirasi kami ini dari kawan-kawan. Semua itu mungkin berangkat dari kedai kopi nih pasti kalau anak muda nih. Jadi kalau kita ngomong tentang anak muda Tanjung Pinang sekarang ini, pasti kalau kita lihat berbincang, berdiskusi, selain untuk di hal-hal yang lain, pasti kita ngomongnya di kedai kopi nih. Nah, di kedai kopi ngomong nih bagaimana nih, karena saya kan alhamdulillah memang sudah sering membuat event. Ya. Dari saya sekolah SMA sudah 4 kali saya membuat event futsal. Saya pernah membuat event futsal turnamen se-Kepulauan Riau. Jadi pas masuk ke tem dengan kawan-kawan yang hijrah kalau dibilang nih, melihat mungkin potensi nih kalau kita buat gini di Kepri, karena di Kepri ini belum ada nih seperti ini. Seiring waktu berjalan, bagaimana nih namanya nih ya? Namanya tentunya dengan namanya ini pasti harus ada nama yang dengan mengajak nih, mengajak tetapi simpel. Itulah kawan saya namanya Aidil itu membilang bagaimana kalau kita buat Hijrah Yuk komunitas. Pada saat itu yang ada di kedai kopi itu 5 orang aja, 5 orang kita berdiskusi tentang Hijrah Yuk ini, dan tentunya pasti nanti akan ada program-program yang akan kita lakukan komunitas ini. Sering waktu berjalan kami membuat event, karena saya sering membuat event, apa salahnya saya berkontribusi di event dakwah. Kalau kita lihat kan alhamdulillah di Tanjung Pinang kan sudah sangat sering nih event tabligh akbar. Tetapi kan itu kan kalau dibilang kawan-kawan ini kan hanya sekedar hilang, timbul lagi kembali begitu. Nanti kalau Hijrah ini bagaimana nanti di suatu hari nanti kita melihat Hijrah ini mudah-mudahan bisa nih
membuat event dakwah yang konsisten. Alhamdulillah hari ini terrealisasi bersama kawan-kawan. Kalau kita lihat kemarin waktu di bulan 2 tanggal 3 sama tanggal 2 kami berkolaborasi sama Markas Quran Kepri membuat event Tabi Akbar mengundang Ustaz Haikal Hasan. Belum mengenai tahu juga pada saat itu mungkin Bang Naim hadir nih. Iya, hadir. Mungkin itu aja kalau untuk historisnya mungkin. Berarti Hijrah Yuk ini semangatnya semangat komunitas bersama, Bang. Ini mungkin nanti kalau dibikin buku ya, buku sejarah terlahirnya Hijrah Yuk. Tapi tadi sebagaimana yang Abang bilang kan di Jogja ada Hijrah United, Bang, ya. Di Jakarta ada Hijrah Fest. Itu semua terafiliasi tidak, Bang? Maksudnya dengan Hijrah Yuk, dengan Hijrah Fest, Hijrah itu kan kalau kita bicara misalnya Baker Subuhan, hampir di setiap kota ada Baker Subuhan. Kalau Hijrah ini terafiliasi atau berdiri sendiri? Kalau Hijrah ini dari ide anak-anak daerah Tanjung Pinang. Jadi itu tadi Bang, kalau Muslim United pun dibuat dengan ide-idenya anak muda Yogyakarta. Hijrah Fest dibuat dengan anak-anak mudanya, ide-idenya anak muda Jakarta. Kalau Muslim United Yogyakarta, ini Hijrah ini Kepulauan Riau lebih tepatnya. Jadi karena kalau kita lihat kawan-kawan kita di sana itu dia berkomunitas juga, dia membuat event sampai hari ini ada namanya, saya sangat terinspirasi dari Muslim United itu, dia sudah membuat event seiring waktu dia bisa membuat masjid hari ini, membuat masjid Muslim United. Jadi di situ alhamdulillah hari ini kegiatan Ramadan ini berjalan dengan lancar nih Muslim United ini, begituan. Memang anak-anak muda nih kalau dikumpulkan jadi satu semangat sama jadi. Siap, jadi Bang, insyaallah. Jadi kalau Bang Zidan ini di Hijrah Yuk ini sebagai founder, saya sebagai founder. Dan kalau itu dia tidak ada ketua, tidak apa gitu? Tidak ada ketua. Jadi kalau kita tadi sampaikan apa yang Abang sampaikan itu dimulai dari 5 orang di kedai kopi. Kira-kira apa yang menjadi semangat bersama atau latar belakang kenapa kok yuk kita harus buat nih komunitas ini? Apa yang menjadi semangat itu, latar belakang itu? Karena itu tadi kita kan 5 orang ini kan dulu kalau saya membuat acara-acara di luar dari dakwah atau apa, sebenarnya acara yang kami buat dulu pun bagus kalau dibilang, tetapi yang kalau kita lihat tuh antara kebaikan dan kebaikan yang mana yang baik. Nah, kawan-kawan ini sudah semangat, apa salahnya nih kita membuat acara seperti ini ya? Kalau dibilang kan anak-anak muda kita rangkul dengan cara seperti ini ya. Dan Hijrah ini tujuannya memang dari tidak bukan merangkul komunitas, lembaga dan organisasi. Jadi kalau kita tahu saat ini kan ada event di Masjid Raya tuh yang kami sering buat setiap Sabtu, Saturday night, di mana itu merangkul kawan-kawan komunitas lah. Setelah ngaji sambil setelah maghrib ini kami lanjutkan dengan ngopi nih. Nah gitu, ngaji lanjut ngopi gitu Pak. Karena sekarang bulan puasa tak bisa lagi ngaji lanjut ngopi kan. Ngaji lanjut tidur biasanya. Wahnya rebahan aja udah puasa doang. Masya Allah. Jadi itu semangat bersama dari 5 orang tadi. Tapi kan dari bulan 9 sampai ke hari ini 2021. Mungkin hari ini Hijrah Yuk ini salah satu komunitas anak muda di Tanjung Pinang yang bisa dibilang berada di top level lah Bang ya, Tanjung Pinang. Tapi kan dari bulan 9 sampai 2021 ini pasti banyak sekali Bang hal bintang, kadang semangat, kalau lagi semangat, tapi tidak sedikit mungkin ada ya lemahnya, ada jatuhnya, itu bisa ceritain nggak Bang kira-kira? Memang sih kalau kita memang melihat lemahnya itu, kalau saya melihat tuh tergantung istiqomah kita bagaimana dengan komunitas ini kan. Jadi kalau kita itu memang kita harus menyusun program-program ini, misalnya sudah masuk di awal bulan tahun di awal kan, memang kita harus sudah menyusun program. Jadi supaya kita ini sudah, jika di saat kita down begini, kita sudah terikat nih, memang program-programnya harus kita realisasikan di depannya. Itu satu. Dan kedua, di program-program itu kita sudah tahu nih yang mana yang sekalian prioritas untuk kita realisasikan ke depannya. Untuk ke depannya ini, misalnya kalau Hijrah ini kan di setiap Sabtu ini kan sudah ada Saturday night, Sunday night bersama kawan-kawan komunitas lain. Dan mungkin masuk ke Ramadan ini harus kita buat kalender programnya. Nanti di Ramadan ini kan alhamdulillah ada namanya Ramadan Senja nih. Gagasan bersama kawan-kawan juga.
bersama kawan-kawan generasi Fisabilillah. Jadi waktu itu sedikit cerita nih Bang Naim. Iya betul. Waktu itu kita diskusi lah di kedai kopi. Kita lihat apa nih yang akan kita gagas nih di program Ramadan. Karena sekarang itu kalau Bang Naim kan melihat anak muda sekarang anak senja, kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada kawan saya ini gila kan. Dia mengeluarkan ide, katanya gimana kalau kita buat Ramadan senja ya katanya. Apa itu Ramadan senja? Ramadan senantiasa berjamaah. Masya Allah. Jadi itu sehingga betul-betul itulah yang kami realisasikan. Dari sebuah event, alhamdulillah setiap Sabtu sore di situ ada event ngaji bareng. Setelah ngaji bareng kami lanjut berbagi buka puasa bersama seluruh komunitas. Jadi sebelum hari Sabtu itu event itu berjalan, dari Senin sampai Jumat, Ahad sampai Jumat itu kami menggalang donasi untuk membagikan buka puasa bersama takjil di Masjid Raya Al-Hikmah di pelataran itu. Kami membagikan kepada masyarakat sekitar yang lewat. Jadi itu setelah itu kami lanjut berbuka puasa bersama dan semua itu gratis bayar pakai doa Bang Naim. Jadi kalau Bang Naim tadi tanya nih bagaimana bumbu-bumbunya itu tadi ya, memang kita harus list dari program-program ini. Memang jadi kita sudah ke depan ini sudah terikat dengan program. Jadi contohnya kayak kalau membicarakan sosial media juga, bagaimana konten-konten sosial media kita ini berkawan-kawan kita ini sebenarnya kalau di dalam pekerjaan seperti ini yang penting kawan-kawan ini ada aktivitas, dilibatkan masing-masing dengan keperluan masing-masing acara ini. Seperti kalau Hijrah ini kan event, ada tim kreatif, nanti tim kreatif itu dipecah, ada yang membuat broadcasting. Nanti di broadcasting ini pasti setiap hari ini kan berjalan terus Bang Naim. Di setiap subuh tuh harus ngetik, harus update begitu. Yang tim kreatif pun harus dalam 1 bulan ini menyiapkan nih konten-konten apa nih yang mau diedit Bang Naim. Jadi begitu Bang Naim. Luar biasa ya. Udah memang. Jadi cara untuk ketika down atau ketika iman lagi turun tuh ya punya kiranya kita harus ingat maksudnya kita udah ada target-target program yang harus direalisasikan. Kalau down semua saya ngerjain ini. Kalau yang Ramadan senja itu yang pekan lalu tuh Ustadz Fajar Tresna. Ustadz Fajar Tresna. Masya Allah, iya. Insya Allah nanti sekali-sekali gabung. Jadi tujuannya juga untuk sama-sama dai-dai lokal ini. Nanti boleh sekali mungkin Naim juga. Naim dai juga, dai muda nih. Memang betul salah satu yang menarik atau yang dari Hijrah ini, kalau saya kan sering nengok juga, sering stalking yang paling menarik itu bagaimana media sosialnya itu rapi gitu. Jadi terutama di Instagram tuh hampir setiap hari ada postingan gitu. Jadi kalau misalnya mau buat acara ini ada H-7, besok H-6 itu memang semua dikonsep dan diberikan tugas atau macam mana tuh? Itu tadi kembali tadi memang di setiap bulan itu kami sudah merencanakan sama kawan-kawan itu sudah membuat edit apa nih yang mau akan direalisasikan di bulan depan. Misalnya sekarang ini di bulan 4 ya, bulan 4 itu nanti sudah memasuki awal bulan, di bulan-bulan 1 itu kami sudah menyiapkan kalender kegiatan editing ini. Misalnya nanti kalau di hari Sabtu kita Ramadan Senja. Di Ramadan Senja itu ada narasi-narasi Ustadz yang mengagumkan. Kita kemas menjadikan suatu video. Kita akan update dalam seminggu itu ada seminggu sekali. Nanti kalau kita sudah menuju OTW Ramadan Senja, kita update lagi 7 hari H-7 menuju Ramadan Senja dan sering waktu. Dan kita memang tujuannya memang mau menaikkan daerah-daerah dengan insya Allah dengan adanya media kreatif kami ini. Sering waktu dengan ada kata-kata yang inspiratif juga Bang yang dari kita kan kita kemas dalam suatu video. Toh juga di luar sana kan banyak juga tuh yang dulu nggak siapa-siapa nih hari ini kan alhamdulillah kalau kita lihat dengan adanya mengambil peluang kan di sosial media, alhamdulillah hari ini naik dengan sendirinya. Masya Allah, luar biasa perjalanan daripada komunitas Hijrah ini ya. Tapi kalau kita lihat Hijrah ini, kalau saya yang dari luar gitu ya, salah satu program yang membuat Hijrah ini naik sekali namanya itu adalah kajian malam Ahad itu ya, beberapa bulan lalu sebelum Ramadan itu ya.
Itu sebenarnya konsep awalnya itu seperti apa gitu kan, karena yang buat Hijrah tapi dihadiri oleh semua komunitas-komunitas yang ada di Pinang ya, dari LDK dan lain-lain itu. Jadi konsep awalnya itu kita coba membuat event itu ada interaktif ya. Karena kan kalau bicara anak muda ini kan kritisnya bukan main lagi kan. Jadi kalau dibilang kalau kita mengemas tema-tema pengajian itu di saat Saturday Night itu misalnya tema luasnya rahmat Allah. Nah, luasnya rahmat Allah itu ada, kalau dalam time itu ada dari misalnya 18.30 sampai 19.30 itu sekitar mau 1 jam. Jadi kita membuat 20 menit atau 25 menit kita membuat interaktif nih sama jamaah ini. Interaktif, dan tentunya jamaah ini dibebaskan untuk berpikir. Apalagi anak muda kita ini kan pikirannya tuh bebas, kita biarkan ya, tergantung ustadznya ya. Memang kita sudah pesan sama ustadz-ustadz yang akan mengisi, nanti akan ada dialog interaktif di sini sama jamaah. Dan setelah itu supaya kawan-kawan ini tidak kaku, tetap kita merangkul, dan kawan-kawan ini merasa ini bukan hanya event Hijrah Yuk, kita buat nih di situ ngaji lanjut ngopi. Ngaji lanjut ngopi. Dan alhamdulillah kan kalau di Masjid Agung Al Hikmah ini kan ada kantinnya. Iya, betul. Dan bestsellernya itu teh tarik. Jadi kita disitulah kita ngambil juga ya, peluang kawan-kawan ini suka teh tarik, kita ajak ke kantin, disitulah kita diskusi. Setelah diskusi itu disinilah yang melahirkan program Ramadan Senja apa segala macam hari ini kan. Berarti Ramadan Senja ini dapat dikatakan sebagai pengganti sementara ya, konversi dari Saturday Night. Cuman kan di sini kan ada sedekah bareng bersama komunitas dan segala macam. Kalau di Saturday Night itu kan kami kan memutarkan infak, dan infak itu pun kita akan ada penyalurannya, penerima manfaatnya itu ada. Jadi penerima manfaat infak itu kalau di situ ada makan gratis jamaah, ada ngopi jamaah gratis. Habis itu ada yang santunan yang membantu di dalam acara tersebut, dan lain-lain mengenai. Jadi memang infak yang kami gunakan dulu kalau di Saturday Night itu memang penerima manfaatnya ada juga. Itu tadi melahirkan ngaji lanjut ngopi ini tadi. Biasa, Masya Allah. Itu sudah ada 2 bulan 3 bulanan ya di Masih 3 bulan dari bulan 1. Dari bulan 1 ya, Masya Allah. Jadi memang itu saya termasuk yang ikutin juga, cuman belum sempat di Instagram, Masya Allah ikutin. Sekarang nih lagi aktif berarti Ramadan, kegiatannya Ramadan Senja. Memang anak muda Tanjung Pinang ini penikmat kopi mengagum senja. Kalau udah senja suka ya. Jadi berarti ada 4 pertemuan, 4 pekan ya? Iya, 4 pekan. Itu ada Ustaz Fajar Trisna, Ustaz Riza Hafiz, Ustaz Dedi Sanjaya, Ustaz Rizal Siregar. Dia setiap Sabtu. Oh, berarti besok nih Bang ya? Besok Ustaz Rizali. Ustaz Rizali mungkin sahabat-sahabat NRP kalau mau ikut gabung besok di Masjid Agung Al Hikmah ba'da salat asar. Ya, ba'da salat asar bersama komunitas Hijrah dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Sebenarnya ini Bang, Hijrah ini kan komunitas anak muda. Tentu ada kader-kadernya atau ada orang-orang yang berada dalam situ. Kajian Hijrah ini apa kajian yang umum yang di Masjid Agung Al Hikmah itu saja, atau sebenarnya ada kajian-kajian yang khusus memang untuk kader-kader Hijrah ini itu aja? Ya. Kalau untuk saat ini karena dengan disibukkan dengan ada program-program kegiatan, karena dan kami pun masih terfokus di event hari ini. Ya. Jadi memang kalau dibilang halakoh untuk pertemuan ininya belum ada. Tapi kalau saya ada bergabung dengan halakoh, bukan halakoh Hijrah Yuk, tapi untuk founder Hijrah Yuk sendiri bergabung dengan halakoh Ustadz yang mengisi di Saturday Night begitu. Jadi setiap minggu ada pertemuan, ada restoran dan segala macam. Masya Allah. Berarti kalau misalnya sekarang masih foundernya dulu ya, nanti mungkin selanjutnya kader-kader ini ada kader khusus gitu. Kalau misalnya ada nih pemuda di Tanjung Pinang, pengenlah gabung ke komunitas Hijrah itu langsung datang ke kajiannya aja, atau ada mengisi formulir, atau ada menghubungi daripada tim dari Hijrah ini nggak? Tidak ada sih, kalau kami sifatnya terbuka, kalau siapa saja yang mau masuk silahkan. Jadi kalau memang ada yang masuk, di situ kan ada Instagram, akun media sosial, dan fanpage Facebook dan segala macam Hijrah Event Official. Di situ kawan-kawan boleh DM, nanti admin yang membalas. Untuk syarat sekarang ini belum ada nih Bang. Nah, kalau untuk
datangnya kawan-kawan ini datang event, nanti kawan-kawan kalau udah follow hijrah event ini nanti tahu sendiri nanti kalau memang mau datang. Ya, memang sangat lengkap sekali di kajian hijrah itu. Kayak mungkin kita agak sedikit keluar dari hijrah tapi masih dalam konteks kepemudaan, karena Bang Zidan ini kan anak muda Bang. Masih belum nikah Bang ya? Belum, masih muda sekali, Masya Allah. Jadi kalau Bang Zidan sendiri melihat sekarang ini, kalau kita lihat Bang, komunitas Tanjung Pinang ini komunitas anak muda banyak sekali Bang. Komunitas yang pencinta Al-Quran, ada yang pencinta sholawat, ada yang hijrah, ada yang motor, banyak sekali komunitas-komunitas. Sebenarnya Abang melihat potensi hijrah di kota Tanjung Pinang ini seperti apa? Anak-anak muda di Tanjung Pinang dengan hijrah ini seperti apa? Kalau kita lihat potensi hijrah kawan-kawan ini, tadi kan di saat ini kan ada Biker Subuhan, ada Kompa, ada generasi Fisabilillah dan kawan-kawan yang lain. Kalau kita lihat di situ tuh dia punya program masing-masing. Kalau Kompa itu kan dia pertemuan Al-Qurannya, pecinta Al-Qurannya, dan kalau generasi Fisabilillah itu kan di safari subuhnya, dan di Biker Subuhan itu kan riding subuhnya di setiap hari Ahad. Jadi kalau kami lihat Bang sendiri, potensi untuk anak muda ini hijrah di Tanjung Pinang, alhamdulillah saat ini memang euforinya memang saat ini memang luar biasa. Maka daripada itu kami ini memang menyiapkan program itu, merangkul kawan-kawan, dalam arti kata mencari jalan tengah nih untuk membuat acara untuk mengumpulkan kawan-kawan. Maka itu kalau kita lihat ada satu dan itu kita buat di dari maghrib ke isya, habis itu isya ngopi, dan pasti kawan-kawan ini seminggu sekali ini di dalam komunitas dan organisasi ada pertemuan. Selain di program kegiatan mereka, masih ada program kegiatan, kalender kegiatan di luar mereka yang akan mereka datangi ya. Makanya itu kami ini bergerak cepat juga lah untuk mengambil peluang itu bersama kawan-kawan ini. Tapi kan di luar sana kan ada juga banyak orang-orang yang ingin memulai membentuk komunitas baru, yang mana itu semua ya nambah komunitas itu sebenarnya nambah saudara kita dalam dakwah gitu. Ada nggak Abang tips-tips bagaimana kawan-kawan yang baru mau memulai membentuk komunitas ini biar semangat dalam dakwah gitu? Untuk semangat dalam akan membentuk komunitas itu tadi kalau kita lihat mungkin tipsnya ini nggak terlalu inspiratif lah kalau tips-tips tadi mungkin satu pasti cari kawan-kawan yang sevisi, semisi ya. Di antara semua itu karena memang pasti ini kalau dalam komunitas nanti ada program yang akan direalisasikan. Nanti kalau sudah namanya pendiri dan atau ketua dan kawan-kawan ini tidak sejalan dengan program yang akan dirancang, itu nanti akan diperkirakan kalau ke depan ini mungkin akan tersendat. Pada saat ini memang harus mencari kawan yang ke depan itu memang harus visi. Penting tuh visi dan misi. Jadi sebelum kita membuat komunitas itu tanya dulu niatnya apa, tujuannya apa. Jangan nanti kita buat komunitas yang ketua mau ini, yang ini mau, jadi malah nggak ketemu. Semuanya pasti karena Allah dan memang mau mensiarkan Islam. Memang kalau andai kan hijrah ini naik pun bukan hijrah yang naik, agama kita yang naik gitu. Kalau kita lihat sekarang kan event-event di luar dari yang kita pun ada juga yang besar. Kalau kita lihat, kalau kita sebut merek dan segala macam, memang di situ ada event-event memang event saat ini event dakwah bagi agama mereka kan? Besar. Tapi hari ini mungkin kita harus tampil itu gitu Pak. Mungkin kalau hijrah itu pun besar dengan sendirinya tidak hijrah yang besar, tapi ada kawan-kawan komunitas, lembaga organisasi di situ yang mendukung kawan-kawan inilah yang alhamdulillah menaikkan gitu Bang. Tapi memang saya dengan adanya hijrah ini yang betul Bang. Ada saya hampir di setiap malam Ahad itu kalau lihat snap kawan-kawan itu rata-rata di acara hijrah yuk. Setiap malam minggu ada acara hijrah. Jadi memang anak-anak muda mungkin yang segan mau ke masjid, mungkin yang baru-baru hijrah tapi dengan ada konten-konten Islam tapi yang masih tidak mengesampingkan kepemudaan, jadi dia orang nggak malu lagi Bang ya. Mungkin kita berbincang udah cukup panjang Bang. Abang ada nggak nih kira-kira tips-tips untuk anak-anak muda di Kota Tanjung Pinang bagaimana biar
bisa hijrah, bisa istiqomah dalam hijrah, dan bisa semangat dalam berhijrah. Tentunya kalau bicara anak muda hari ini nih, ingin berhijrah ini, kita harus memang memasuki keluar dari zona nyamannya anak muda hari ini. Kalau anak muda hari ini kan, kalau kita lihat kan zona nyamannya itu apa nih, di dalam kedai kopi datang ke kumpulan yang sama. Ini konteksnya tidak menghina ya, tidak ini hanya menjadikan suatu contoh. Anak muda hari ini datang ngopi dengan lingkungan itu, dan kemudian itu pulang, dan besok kemarin repeat kalau ada biasanya diulangi kembali. Nah, toksik lagi. Nanti main kalah, nggak tahu apa yang mau diomongkan tuh, kadang ada yang gitu. Jadi memang kita harus keluar dari zona nyamannya di situ. Memang betul kata Nabi, memang kalau bergaul dengan kawan penjual parfum akan terpercik. Kalau kawan surat selain dari jual parfum akan juga terpercik yang bawa yang lain begitu. Nah, memang kita harus keluar dari zona nyaman, mencari kawan-kawan yang soleh nih. Gak harus sayang kalau kategori soleh. Anak-anak muda ini kan standarnya kan berbeda-beda. Carinya yang sevisi, yang bisa mengajak sholat aja dulu pertama, begitu kira-kira. Itu tips dari Bang Zidan. Nanti di bawah tuh ada Zidan 2021. Jadi itulah tadi tips-tips dari Bang Zidan. Karena memang anak muda nih kadang kalau mau hijrah tuh mudah, hijrahnya itu mudah, tapi yang paling sulit dalam hijrah itu ternyata ada istiqomah. Dan salah satu untuk mengatasi agar kita tetap istiqomah itu ya dengan gabung di komunitas-komunitas hijrah. Dan di Tanjung Pinang nggak ada alasan rasanya anak muda nggak ketemu komunitas, ada semua Bang ya. Kalau misalnya ingin mencari silahkan di follow Instagramnya @hijrahyuk_event, itu Bang ya. Itu nanti akan ada banyak berita-berita, informasi seputar Hijrahyuk_event. Baik, terima kasih Bang Zidan telah memberikan ngobrol tentang Hijrahyuk, dan mungkin akan menginspirasi para sahabat-sahabat KNRP dan pecinta Palestina dimanapun berada. Baik, kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa insya Allah kita setiap sore masih di jam 4 akan ada konten ngobrol inspiratif bersama para tokoh-tokoh, para pemuda yang membahas tentang hal-hal yang akan menginspirasi kita semua. Demikian konten kita sore ini, semoga bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.